Udah. Oke, eh, oke, selamat datang buat teman-teman di percobaan terakhir PKA. Jadi di sini kita sampai ke percobaan ke-8 tentang diagram Nichols. Oh iya, mohon maaf kalau untuk percobaan terakhir ini diadakan secara online karena untuk lab sedang dikoordinasikan, disiapkan untuk akreditasi ya. Jadi sedang dibersihkan lah. Oke, mungkin di sini pertama aku ingin jelasin dulu tentang teknis percobaan dari modulnya dulu. Di sini bisa teman-teman baca tadi untuk pre-testnya kan sudah dibahas juga terkait dengan diagram Nichols juga rata-rata jawaban dari teman-teman ini juga sudah benar ya. Kalau buat lebih detailnya lagi bisa dibaca di bagian dasar teori di modulnya sudah disebutkan di sini. Lalu kita langsung masuk ke langkah kerjanya. Jadi boleh di-download dulu teman-teman buat MATLAB-nya di Drive untuk praktikan. Nah, nanti untuk tampilan awalnya bakal seperti ini. Jadi di bagian yang variabel-variabel di awal ini nanti bisa di uncomment dulu. Nah, terus di sini teman-teman masukkan nilai sesuai dengan ketentuan. Untuk nilai A, B, C-nya nanti tetap ya. Yang divariasikan sesuai dengan modulnya itu nanti di bagian gain-nya atau di bagian K. Di sini nanti bisa dilihat untuk variasi K-nya itu ada 3 di tiap sistem. Nah, lalu buat ngeplot grafiknya di sini kan ada 3 langsung ya. Ini ada yang order 1, 2, dan 3. Nanti untuk yang kalau teman-teman pengen plot yang order 1, yang order 2 sama 3 boleh di komen dulu biar yang diplot nanti order 1 dulu. Nah, ini kalau udah nanti tampilannya bakal seperti ini. Pertama-tama buat data screenshot yang teman-teman ambil nanti di sini ditampilkan dulu buat all stability margin, minimum stability margin, sama peak response. Nah, ini kalau udah boleh di screenshot nanti buat jadi data percobaan untuk variasi pertama. Terus setelah itu kalau sesuai di modul di sini kan nanti untuk variasi per gennya itu ada ini ya, plot untuk frekuensi, fase dan magnitude. Jadi ini nanti untuk fasenya itu yang diplot nilainya dari 0,01, 0,1, 1, 10, dan 100.
Kita kembali ke grafiknya tadi. Ini di clear dulu. Ini bisa diklik kanan. Nah, terus di bagian klik kanan terus di sistem ini dimatikan dulu untuk plot grafik yang tidak sedang kita analisis. Misal kita ingin analisis untuk yang G1. Jadi bisa dimatikan buat yang G2 sama G3-nya. Terus seperti biasa diklik di bagian sininya. Nanti diplot untuk frekuensinya. Tadi dari yang sesuai di tabel. Terus di sini kan dapat dia untuk gainnya sekian, fasenya sekian. Jadi untuk satu gambar nanti bakal ada 5 titik frekuensi yang sesuai. Nah, kalau udah 5 seperti ini, ya anggaplah ini udah bener ya untuk plotnya dari 0,01. Nanti kalau kesusahan caranya sama seperti biasa. Di sini bisa di zoom dulu. Ini, terus ini dimatikan kursornya untuk zoomnya, baru bisa digeser. Terus eh, dibalikinnya klik di full view-nya ini lagi. Begitupun buat yang sistem untuk variasi kedua dan variasi ketiga ya. Di plot satu-satu juga. Oke, sebelumnya apakah ada pertanyaan atau ada kendala dari teman-teman? Bisa langsung disampaikan ya. Sebelum kita lanjut ke untuk yang orde 2. Oke, gimana tadi? Ada yang resin? Mas, saya izin bertanya Mas, ini nanti semuanya direkam kan? Maksudnya ini tadi saya ngelek-ngelek Mas di bagian awal, terus bingung harus mulainya dari mana kan? Nanti bakal ada rekamannya apa enggak ya? Halaman. Ini kayak ini udah direkam sih ini mic-nya harusnya. Ntar Oh iya, tinggal oke. dilihat ulang Makasih lagi Mas. aja. Oke. Oke Mas, terima kasih Mas. Oke, buat percobaannya kita bisa lanjut ya ke untuk yang sistem orde 2.
Nah, ini sama nanti, buat datanya pertama di-plot dulu buat yang karakteristiknya tadi. Nah, ini nanti, di sini tadi diperhatiin ya buat cara ngeplot karakteristiknya tadi kan untuk titik peak response sama all stability margin-nya itu kan, di titik yang sama ya. Jadi kalau misalkan kalian langsung cetak dua-duanya di sini tuh bakal susah buat ngeplotnya. Jadi tadi bisa dimatikan dulu buat yang all stability margin. Nah, terus baru kalian titik-titikin lagi, ini nanti dia akan keluar yang plot untuk peak response. Nah, baru yang all stability margin-nya dicentang lagi dan bisa keluar, karakteristik semuanya ya. Sampai sini apa ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau gak ada yang ditanyakan, aku langsung lanjut buat contoh simulasi yang orde 3. Nah, untuk yang sistem orde 3 juga sebenarnya hasilnya berbeda-beda ya, tergantung tadi, sistem tiap kelompoknya. Tapi kalau misalkan kasusnya seperti ini, di sini kan kalau kita mau ngeplot untuk yang peak response, contohnya, nih, dia titik untuk sistem F3, F2, dan F1 di satu titik yang sama kan. Nah, dia bisa dimatikan dulu buat yang, eh udah diplot gitu. Misalnya ini dan yang F3 dia udah diplot kan, terus matikan sistemnya, bisa dihilangkan dulu ke grafiknya, terus kita plot untuk yang F2, terus untuk F2 juga dimatikan dulu, kita plot untuk F1 baru nyalakan lagi buat ketiga grafiknya. Begitupun untuk yang, karakteristik ya. Nah, ini juga untuk all stability marginnya di sini kan dia saling bertabrakan untuk titiknya di tiap grafik sistemnya. Jadi boleh caranya sama, bisa dimatikan untuk grafik sistemnya dulu. Baru nanti bisa
screenshot datanya. Oh iya, sebelumnya teman-teman, ya. Oh iya teman-teman di sini buat nilai A-nya itu ini harusnya negatif dari jumlah digit NIM terakhir ya. Jadi buat datanya teman-teman nanti di sini harusnya untuk A-nya itu dia minus. Surya nanya kan tadi A-nya gimana? Agak nggak jelas. Minus jumlah anggota kelompok, jumlah NIM anggota seluruh kelompok ini dari kelompok. Jadi Oke, nilainya oke, di oke. minus intinya. Kan, thank you, Ini kan. biar sistemnya stabil aja sih. Oke, kalau udah nanti buat data percobaannya boleh dilanjut untuk pengambil datanya boleh dilanjut setelah praktikum ini selesai. Jadi di sini aku langsung bahas aja buat analisis. Di sini kan bisa teman-teman lihat di modul itu nanti untuk di tiap sistem ada tabel untuk perhitungan manual, magnitude dan fase dan phase ya. Jadi nanti satu sistem ada dua. Nah, jadi nanti teman-teman buat data eh, buat data percobaannya nanti cukup tabel yang diisi itu untuk yang tabel plot nilai magnitude dan phase yang berdasarkan percobaan tadi berdasarkan di MATLAB-nya. Kalau untuk perhitungannya itu nanti boleh teman-teman kerjain dulu dan dikumpulkannya pas asistensi pertama. Di sini aku mau kasih contoh buat perhitungannya.
Nah, misalkan di sini untuk sistem order 1 dengan plan-nya seperti ini, teman-teman. K per S plus 35. Nah, jadi di sini nanti teman-teman faktorkan dulu seperti biasa ketika kita ingin mencari diagram Bode untuk magnitude dan phase-nya. Jadi teman-teman cari dulu faktor pengalinya G1, G2. Kalau di sini dia sistem order 1 berarti faktor pengalinya hanya ada 2. Jadi nanti setelah difaktorkan bakal dapat G1 ini K per 35, untuk G2-nya 1 per 35 S plus 1 min 1. Nah, untuk perhitungannya nanti per gain bisa teman-teman hitung untuk eh, rumus perhitungannya untuk magnitude itu sama 20 lokal, dan untuk phase-nya eh, untuk faktor pengali gain atau faktor pengali yang penguat ini kan dia phase-nya selalu nol. Jadi di sini untuk setiap variasi gain dia phase-nya akan selalu nol. Terus untuk faktor pengali yang kedua, di sini di kita cari nilai T-nya dulu. Jadi untuk nilai T itu umumnya dia adalah bilangan di depan S gitu. Nah, lalu untuk persamaannya, untuk perhitungan magnitudenya bisa seperti ini. Jadi nanti dihitung untuk setiap frekuensi yang sudah diplot sesuai dengan tadi data percobaan yang di MATLAB-nya. Nah, nanti kalau udah ada tabelnya bakal jadi seperti ini. Begitupun untuk sistem yang orde 2 ya. Jadi difaktorkan dulu, dicari faktor pengalinya. Di sini eh, di numeratornya bisa difaktorkan dulu, lalu kan dapat ini faktor pengalinya untuk tiap denumerator ini. Terus nanti dicari perhitungan untuk magnitude dan phase-nya di frekuensi yang sesuai tadi 0,01 sampai 100 dengan cara yang sama. Nah, lalu habis itu setelah teman-teman tadi perhitungan magnitude dan phase manual, nanti teman-teman masuk ke analisis sistem mode 1 yang akibat perubahan gain. Jadi kan tadi di grafik seperti contohnya seperti ini, itu dia kan bisa terlihat nih untuk sistem yang eh, gain variasi gain 1, 2, dan 3 dia memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, itu nanti teman-teman jelaskan variasi perubahan gainnya itu seperti apa gitu. Terhadap magnitude, kemudian gain margin, phase margin. Ya, mungkin sampai sini apakah ada pertanyaan dari teman-teman?
Oh iya, ini di modulnya nanti di sistem modul 1 di sini belum ada tabel untuk plot nilai perhitungan magnitude dan phase di tiap variasi gain. Jadi nanti di sini bisa ditambahkan terus buat numberingnya nanti bisa disesuaikan. Oke, apakah ada yang ingin ditanya sebelum aku tutup untuk percobaan terakhir PKA?